sedekah terbesar itu berupa harta yang terbaik itu adalah berkurban. Mengeluarkan harta yang paling baik dan utama itu adalah berkurban. Surga tidak akan pernah dimasuki orang yang bakhil, tetapi neraka akan banyak oleh orang-orang yang bakhil. Rasulullah pernah menyebutkan kematian itu sesuatu yang menenangkan buat orang beriman. Kalau mati itu tenang sebenarnya, menenangkan buat orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari lelahnya urusan dunia. Dan kalau dia orang jahat, maka akan banyak orang yang tenang. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya, bahkan makhluk binatang-binatang lain merasa tenang. Alhamdulillah dia sudah mati, gitu kan? Rasulullah SAW kemudian bercerita bahwa tadi malam aku mau sholat malam. Setelah kemudian beberapa rakaat, aku tiba-tiba ngantuk, kata Rasulullah. Dan ketika ngantuk itu kemudian tertidur. Saat tertidur itulah lalu kemudian aku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Ini adalah mimpi yang benar ya. Bermimpi ketemu dengan Allah. Kemudian ya Muhammad, qultu, kemudian Nabi Muhammad menjawab, labbaik ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Kemudian Allah bertanya, fima yahtasimu al-mala'ul a'la. Apa yang diperselisihkan, diperdebatkan, diperbincangkan di kalangan malaikat-malaikat tinggi itu, atau malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, la adri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumeneb, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nur Muhammad Sumeneb, jamaah pengajian PCM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghendaki kita untuk terus istiqomah menuntut ilmu serta bersilaturahmi di malam dan tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat menghantarkan kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan terakhir, pembawa dinul Islam dan satu-satunya kelak pemberi syafaat di yaumul akhir. Jamaah pengajian PCM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan kalam wahyu ilahi yang akan dilantunkan oleh Yang Mulia Ustadz Muhammad Fajar SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آتين فمحونا والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai salah satu bentuk proses dalam menuntut ilmu pengetahuan keislaman kita, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, karena setiap muslim itu wajib menuntut ilmu. Marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustadz Ahmad Hudzaifah Esos. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailis sa'adah wa naquma bil wajibat fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yajhala alayya. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah kajian tentang keutamaan duduknya kita di masjid, belajarnya kita di masjid. Nanti akan kita sampaikan tentang keutamaan duduk di masjid untuk belajar. Namun saya ingin sampaikan, dan ini sudah sering saya sampaikan di beberapa tempat, saya sedikit bercerita tentang cerita dari anak murid saya yang kebetulan bekerja di rumah sakit RSUD itu. Dia pernah bercerita begini, Bapak, ada jenazah COVID yang luar biasa katanya.
Dia termasuk tim yang melakukan penyelenggaraan jenazah terhadap yang kena COVID. Dia bilang gini, jenazah yang ke-110 yang tercatat di RSUD Sumeneb itu adalah jenazah yang luar biasa, bagus, bersih, dan itu berbeda dengan jenazah-jenazah COVID yang lainnya. Bapak dan Ibu tidak perlu ngecek ke rumah sakit siapa jenazah yang 110 itu ya. Tidak perlu ngecek. Ini saya cuma ingin cerita saja. Kenapa? Karena saya tertarik dengan inspirasi buku dari Dr. Abdul Khalid bin Abdul Aziz, spesialis jantung di Rumah Sakit Riyadh, Arab Saudi, bersama beberapa dokter yang lain menulis buku yang sering saya ceritakan. Itu adalah Musyahadatut Tabib Al-Qasas Al-Waqi'iyah, persaksian para dokter tentang kematian-kematian orang yang ada di rumah sakit, menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Dan kesimpulan dari yang ditulis oleh Dr. Abdul Khalid ini, bahwa kematian seseorang itu ada korelasi yang sangat kuat dengan amal-amal yang dia lakukan selama di dunia. Nah, para dokter ini setiap ada yang mati gitu, yang bagus-bagus yang dicatat, tapi matinya yang bagus. Ada yang matinya bagus itu padahal dia kena sakit yang kanker gitu ya, yang pada waktu sakit sudah jelek, sudah hitam dan segala macam. Tapi ketika mau sakaratul maut itu orangnya kembali normal dan bagus. Di beberapa catatan yang saya tulis itu, ada yang karena rajin sholat jamaah, ada yang karena kemudian rajin suka menghatamkan Al-Quran, itu punya amalan-amalan tertentu. Ada yang rajin sholat malam, ada yang rajin puasa Senin Kamis, punya amalan-amalan tertentu. Bahkan ada seorang pemuda yang kemudian matinya itu luar biasa, masih muda, umur 32-an, sambil begini segar dia matinya, lalu bersyahadat dengan mudah. Setelah ditanyakan sama orang tuanya, kenapa anak bapak ini hebat matinya kok seperti itu, dia kemudian bilang, anak saya itu tidak pernah iri dengki dengan harta orang lain. Itu yang pertama. Kira-kira anak-anak muda sekarang mau begitu ndak? Jadi kalau lihat temannya, sepeda motor, bapaknya lah cuy, sepeda motor pak. Jadi kalau ini anak muda ini tidak pernah dia kemudian menyusahkan orang tuanya ketika melihat misalnya teman-temannya dapat ini HP baru segala macam, dia tidak terpengaruh. Dia tidak pernah dengki dengan harta orang lain. Lalu anak muda ini kemudian tidak suka atau tidak senang gibah, rasanya orang. Jadi kalau ada rasan-rasan dia izin pergi, tidak mau. Tapi tidak ditampakkan bahwa dia orang baik, dah. Cuma saya ada keperluan itu. Kalau sudah rasan-rasan yang tidak baik atau jelek gitu. Nah ini punya amalan-amalan tertentu, sehingga ada korelasi. Itulah yang kemudian saya tertarik juga, tapi tidak mau menulis buku ya. Walaupun saya jadi tertarik sekarang karena dari berbagai macam, saya jadi konselor juga, itu ada banyak cerita yang luar biasa. Saya kemudian tertarik ke jenazah yang ke-110 ini. Saya datangi keluarganya, ya bertamu. Tanya-tanya. Ternyata saya menangkap ada beberapa amal yang luar biasa. Kenapa kemudian anak-anak teman-teman saya yang ada di rumah sakit itu kemudian bercerita itu bagus, luar biasa, sampai kemudian jenazahnya ketika mau dikuburkan kira-kira jam 9 malam itu ya, jam 21:30 mau dikuburkan di pemakaman itu, kami tidak merasakan lelah. Biasanya kami boleh gitu. Tapi sekarang kami merasa ada sesuatu yang mengantar kami kemudian dengan penuh kemudahan. Di samping memang menurut pengakuan yang melakukan pemulasaran itu ini agak beda lah, itu cerita dari orang yang
yang memang berkecimpung di situ. Jadi saya datang tanya ke keluarganya. Ini cerita-cerita sederhana dan ringan saja. Setelah saya tanya, pertama kata putra-putri yang saya coba datangi itu, ada putranya, kalau ibu itu kebetulan perempuan, ibu. Jadi potensi besar untuk jadi orang baik juga ibu ya, tidak harus bapak gitu. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahwa kebanyakan neraka itu adalah perempuan. Tetapi ini jenazahnya seorang perempuan. Nah, ibu itu memang jujur sekali, jujur. Dia mengajarkan kepada kami anak-anaknya selalu jujur. Di depan, di belakang orang dia selalu jujur. Tidak pakai topeng-topengan. Ya, dia jujur sekali. Diajari kami untuk jujur. Dan ini tidak mudah menjadi orang jujur ini. Sampai kemudian ibu ini punya mengajarkan kami kejujuran. Maka di dalam Al-Quran itu wakunu ma'as shadiqin. Jadilah kamu orang-orang yang jujur itu. Sampai Abu Bakar sendiri, Abu Bakar yang kemudian masuk surga pertama kali dari umatnya Nabi Muhammad, diberi gelar As-Siddiq. Jadi ketika pernah di atas gunung itu, di atas gunung Uhud, bergetar itu, bergerak. Lalu kemudian Rasulullah memberikan julukan pada, kenapa kamu nggak tahu ya siapa yang di atas kamu itu? Ini ada Siddiq kepada Abu Bakar. Lalu syahidain, ya, ada dua syahid, yaitu Umar bin Khattab dan Utsman. Pada waktu itu berempat Rasulullah di atas gunung itu. Sudah, jangan bergetar gitu kan. Berhenti itu. Hebat. Kalau sekarang kalau kita kira-kira ada gempa, ada ndak yang bilang, ndak tahu ini. Ada yang sholat jamaah rajin di sini. Jadi kita belum tahu juga ya diterima atau tidak. Nah, saya kembali kepada gitu. Tidak mudah untuk menjadi orang jujur itu. Jadi kalau seorang ibu ini kemudian ada korelasi meninggalnya kemudian menjadi bagus, karena dia mengajarkan kami anak-anak itu menjadi jujur. Ini juga koreksi buat kita orang tua, ngajari anak-anak jujur apa tidak. Dulu waktu kita kira-kira mau menolak tamu teman kita yang kira-kira tidak bagus atau apa, waktu masih zamannya telepon biasa gitu kan, ada ibunya, kabelet ada, padahal ada itu. Jadi kita hampir banyak tidak mendidik kejujuran. Nah, ibu ini jujur. Yang kedua, ibu ini memang suka berkurban. Jadi dia punya catatan, apapun punya tidak punya, dia punya perencanaan untuk berkurban. Jadi punya tidak punya uang, dia rencanakan. Karena dia punya niat. Jadi sedekah terbesar itu berupa harta yang terbaik itu adalah berkurban. Mengeluarkan harta yang paling baik dan utama itu adalah berkurban. Sehingga dia, ini luar biasa, ibu ini tidak paham hadis itu, tapi dia punya perencanaan. Setiap tahun saya harus berkurban, entah dengan cara menabung dan sebagainya. Dan ini tidak mudah, karena ini masalah kebahilan. Surga tidak akan pernah dimasuki orang yang bahil, tetapi neraka akan banyak oleh orang-orang yang bakhil. Nah, ciri seperti ini sudah mulai muncul dari ibu ini. Dia pokoknya berniat berkurban. Tetapi kita kan kadang-kadang tidak berniat berkurban. Kalau kita sudah mau Idul Adha malah menjadi penikmat kurban ya. Jadi penikmat kurban, daging dikumpulkan gitu kan. Nah, di mana nilainya itu? Nah, ibu ini selalu di pikiran dia itu adalah niatnya berkurban. Kira-kira kalau musim sekarang yang susah cari uang itu, tapi dia nabung karena perencanaannya besok. Tapi kalau orang bahil tidak akan pernah punya cita-cita seperti itu. Dia akan berpikir bagaimana saya akan berkurban. Ini urusan saja ini tidak bisa. Ini masalah niat tiap hari. Ini tidak mudah. Dan ibu ini punya kebiasaan selalu berniat berkurban. Dan bahkan dia menjadi pengurus untuk mengukur tentang sepertujuhnya. Dia pasti tahu dan kemudian adil. Biasanya kan bertengkar itu masalah ini seperti segala macam. Ibu ini jujur dan tidak punya niat apapun. Dia yang dipercaya. Dan kemudian putrinya yang lain, ya memang ibu
akhir-akhir ini memang suka berpuasa ya, beberapa tahun itu Senin Kamis, dan suka sholat duha walaupun tidak disebut sholat malam, tapi suka kemudian menyelesaikan sholat duhanya itu agak banyak gitu ya, sekitar jam 9. Saya ingat nenek saya itu dia tidak lepas dari ruku sampai dari sholat subuh itu, kadang sholat malam kadang tidak, tapi kemudian setiap selesai sholat subuh sampai kira-kira jam 9 baru lepas ruku dan buka tokonya. Dan ini tidak mudah. Lagi-lagi ini masalah ada korelasi bahwa kematian itu ada kaitannya dengan amal-amal yang kita lakukan selama di dunia. Dan kematian itu memang luar biasa, maka disebut ketika saat sakarat itu luar biasa. Rasulullah sendiri merasakan itu, sampai kemudian bermohon kalau sakitnya seperti ini umatnya itu, karena Rasulullah itu sayang sama umatnya, timpakan saja bagiku, kata Rasulullah. Memang sakit. Nah, kita memang tidak merasakan itu karena belum mati ya, tidak merasakan itu. Tapi kalau cerita-cerita orang-orang yang hampir mati gara-gara kena COVID atau sakit di musim pandemi ini, di mana ceritanya hampir separuh orang Indonesia itu sebenarnya sudah kena COVID, cuma imunnya berbeda-beda. Semuanya hampir banyak bercerita tentang hampir matinya karena sudah tidak makan minum selama 5-6 hari gitu kan. Lalu kemudian ada yang berwasiat, ada yang minta maaf, kemudian kan ada kakak saya itu cerita, ada seorang ulama, tokoh besar, kiai besar di Jakarta itu, padahal dia ceramah kemana-mana, kena COVID, saat kemudian sudah 5-6 hari tidak makan, dia juga merasakan getaran ketakutan yang luar biasa. Kalau mbak saya itu cerita, saya sudah kayaknya mati besok. Dia bilang sama anaknya, nak, aku punya tabungan, besok kamu ini untuk kuliah kamu, katanya, sambil nangis-nangis gitu. Ada yang ceritanya suaminya pernah bersalah sama istrinya, setiap dengar kematian minta maaf sama istrinya, maafkan aku mah, banyak salah gitu kan. Sudah takut tentang kematian itu. Nah itu memang luar biasanya itu, sakit ya. Walaupun memang Rasulullah pernah sekali menyebutkan kematian itu sesuatu yang menenangkan. Ya, Rasulullah pernah menyebutkan kematian itu sesuatu yang menenangkan buat orang beriman. Kalau mati itu tenang sebenarnya, menenangkan buat orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari lelahnya urusan dunia. Dan kalau dia orang jahat, maka akan banyak orang yang tenang. Kenapa? Orang-orang di sekitarnya, bahkan makhluk binatang-binatang lain merasa tenang. Alhamdulillah dia sudah mati gitu kan. Kalau dia orang jahat atau orang jelek. Ya, makanya salah satu hikmahnya kita berziarah kubur itu, di samping mendoakan yang meninggal dunia, juga bercermin buat kita. Nanti akan seperti itu, dimasukkan dalam lahat. Bagaimana ketika kemudian kita dimasukkan dalam lahat itu? Gus Dur pernah diceritakan oleh Kiai Mustafa Bisri itu dalam haulnya itu, pernah bercerita. Gus Dur itu senang ke kuburan itu bukan untuk apa-apa. Dia hanya bercerita begini, kok senang sih ke kuburan itu? Katanya Gus Dur, aku senang ke kuburan ini sebenarnya karena aku punya teman-teman yang bagus, teman-teman yang baik, katanya. Apa kalau di alam nyata itu? Saya rasan-rasan, saya merendahkan, mencari-cari kesalahan. Tapi kalau aku ke kuburan, teman-temanku ini bagus, semuanya diam, katanya. Diam, tidak ada yang rasan-rasan itu. Itu sahabat ceritanya dengan seorang ulama yang kemudian dia berpikir, saya sudah jenuh hidup di dunia ini, kenapa selalu dirasani orang begini, ada masalah begini, capek. Bagaimana sih saya kalau punya teman, punya tetangga yang tidak seperti itu? Lalu kemudian sama temannya diajak ke kuburan gitu kan. Sampai di kuburan apa? Ya di sini. Kalau kamu kemudian mau jadi orang tenang, tidak dibicarakan orang, ya sudah di kuburan aja, tenang kamu. Jadi dia bilang selama kamu masih hidup, ya kamu tidak akan lepas dari yang begitu-begitu, tapi harus penuh kesabaran. Itu yang disebutkan oleh temannya itu. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan keutamaan itu. Hadisnya memang cukup luar biasa inspiratif ini ya. Pertama saya ambil di hadis Qudsi, tulisan dari seorang ulama hadis, Syekh Muhammad Awwamah, seorang ulama hadis Madinah itu, ketika mensarah hadis Qudsi. Dan ini sudah pernah juga saya sampaikan. Ceritanya
riwayatnya dari Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal itu bercerita begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat subuh itu agak kesiangan. Jadi agak kesiangan gitu ya. Tapi belum matahari belum terbit. Nah, ketika sudah datang Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengimami, lalu kemudian agak ringan, tidak seperti biasanya, agak ringan karena sudah agak siang. Setelah selesai itu, Rasulullah SAW menghadap jamaah, lalu kemudian menyatakan, aku ingin cerita kenapa aku terlambat, salat subuhnya kok sampai seperti ini. Rasulullah SAW kemudian bercerita bahwa tadi malam aku mau salat malam. Setelah kemudian beberapa rakaat, aku tiba-tiba ngantuk, kata Rasulullah. Dan ketika ngantuk itu kemudian tertidur. Saat tertidur itulah, lalu kemudian aku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Ini adalah mimpi yang benar ya. Bermimpi ketemu dengan Allah. Kemudian, ya Muhammad, qultu, kemudian Nabi Muhammad menjawab, labbaik ya Rabb, aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Kemudian Allah bertanya, fima yahtasimu al-mala'ul a'la, apa yang diperselisihkan, diperdebatkan, diperbincangkan di kalangan malaikat-malaikat tinggi itu, atau malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, la adri ya Rabb, enggak tahu ya Rabb. Dan itu 3 kali ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, menjawab 3 kali tidak tahu. Lalu kemudian Nabi Muhammad bercerita saat itu kemudian tangannya Allah memegang bahuku, lalu kemudian fatajalla, lalu kemudian tersingkap fa'arabtu, tersingkap seluruh apa yang kemudian ditanyakan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad ceritanya. Lalu kembali Allah Subhanahu wa taala bertanya, fima yahtasimu al-mala'ul a'la, apa yang diperdebatkan dan diperbincangkan oleh malaikat-malaikat itu, ya, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Apa yang diperdebatkan, apa yang diperselisihkan. Lalu Rasulullah menjawab, karena sudah tahu, tersingkap semua, fil kaffara, tentang pengguguran dosa-dosa. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wa mahunna, apa itu? Beliau lalu menjawab, masyul aqdam ilal jama'at wal julus fil masajid ba'das salawat wa isbagul wudu fil makruha. Di antara penggugur dosa-dosa itu yang diperdebatkan, diperselisihkan, diperbincangkan di kalangan malaikat yang dekat dengan Allah itu adalah, yang pertama adalah masyul aqdam ilal jamaat, jalannya ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Maka setiap langkah itu akan diberikan satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, lalu kemudian diangkat derajatnya. Apa sih yang diperselisihkan oleh malaikat? Ada ulama menyatakan yang diperselisihkan itu seberapa pantas amal ini menjadi amal yang luar biasa, lalu kemudian seberapa kemudian menaikkan derajat itu. Itu yang diperdebatkan oleh para malaikat. Jadi orang yang jalan ke masjid itu untuk melaksanakan sholat jamaah. Yang kedua disebutkan adalah wal julus, duduk fil masajid ba'da salawat, duduk di masjid menunggu kemudian melaksanakan sholat berikutnya setelah dia sholat. Dan saya pernah nyampaikan itu, waktu yang sangat memungkinkan untuk kita bisa dianggap punya nilai seperti orang yang ribat menjaga perbatasan perang. Orang jihad itu kan amal yang utama. Dan orang-orang yang kemudian menjaga waktu sholat berikutnya sama dengan ribat, menjaga di perbatasan perang. Hebat itu ya. Jadi bapak-bapak yang sangat memungkinkan waktunya adalah sholat maghrib ke sholat isya. Karena kalau dari subuh ke duhur, palang gitu ya, palang ta'alako. Kalau dari duhur ke asar juga begitu, waktu istirahat. Lalu kemudian waktu dari asar ke maghrib itu juga begitu. Lalu apalagi waktu subuh, waktu isya ke subuh itu sangat tidak mungkin, susah. Kenapa tidak mungkin? Bahkan cerita yang saya sampaikan kemarin itu, ketika Rasulullah SAW sudah
mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda itu, dipersaudarakan, ternyata yang namanya Abu Darda ini padahal istrinya cantik itu, istrinya cantik. Salman ini kemudian ketika bertamu kepada Abu Darda, lalu kemudian melihat istrinya Abu Darda ini mubaddilah. Mubaddilah itu pakai pakaian kerja terus. Bahasa kalau sekarang itu pakai daster, alako terus gitu kan. Terus kemudian sama Salman ditanya, kenapa kok pakai baju gitu terus gitu, kayak kerja terus. Terus dijawab, saudaramu itu, karena sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, saudaramu itu Abu Darda itu sudah tidak mau dunia, jadi dia mau jadi orang sufi gitu kan, pokoknya untuk akhirat terus, sampai sama aku saja tidak direken gitu kan. Eman-eman sekali gitu kan Abu Darda itu. Lalu kemudian Salman yang paham itu, oh begitu ya, begitu ya, sudah paham dia. Lalu kemudian Abu Darda ini ketika sudah sore gitu, waktunya makan gitu, lalu kemudian dia ngasih makanan itu sama Abu Darda kepada Salman, makan, aku sedang puasa. Tapi apa jawab Salman? Aku nggak mau makan makananmu kalau kamu nggak ikut makan. Terus makan ayo bareng gitu. Akhirnya buka puasa dia, buka puasa. Nah, terus habis Isya begitu juga. Habis Isya itu lalu kemudian ngajak Salman, ayo sholat. Apa sholat? Tidur dulu, tidur dulu katanya. Ayo tidur sana sama istrimu kan. Istrinya ditinggalin terus itu, tak ereken. Salah itu. Dari mau jadi sufi lalu istrinya tidak direken, tidak dirawat. Salah itu. Di 2/3 malam kemudian Abu Darda datang lagi, ayo sholat. Tidur dulu katanya Salman. Tidur lagi sama istrinya itu. Baru di 1/3 malam terakhir itu ketika ngajak sholat malam. Lalu kemudian Salman menyatakan, Allah itu punya hak, keluarga kamu juga punya hak, tubuh kamu juga punya hak, maka berikan hak itu secara proporsional. Lalu kemudian ketika cerita itu disampaikan kepada Rasulullah, Salman benar. Artinya jangan kemudian mau jadi punya pahala besar penggugur dosa, kan ini penggugur dosa yang luar biasa, sampai diperbincangkan di Malaul A'la itu, di malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah itu diperbincangkan dari saking tingginya nilai pahala dan derajat bagi orang-orang yang kemudian bisa intidarus sholah ini, menunggu sholat pada saat itu. Karena Allah membanggakan kepada makhluk yang tuh hambaku hebat, baru sholat mau nunggu sholat lagi. Cerita ini, semangat beramal ini saya sampaikan karena salah seorang tokoh pimpinan di Muhammadiyah itu di Jawa Timur, Allahumma firlahu, salah seorang ulama yang luar biasa. Beliau itu ketika saya telepon karena saya punya keperluan bertanya tentang masalah fikih itu, beliau kemudian diterima telepon itu oleh keluarganya. Pas habis maghrib, saya pikir habis maghrib pulang gitu. Ternyata dia bilang, bapak ada di masjid. Karena saya butuh, besoknya saya telepon lagi habis maghrib. Ternyata bapak di masjid. Jadi bapak sudah selama kurang lebih 3 tahun ini punya kebiasaan sehabis sholat maghrib sampai sholat isya itu tidak bisa diganggu, di masjid berzikir atau ngaji. Nah ini luar biasa, ini juga amalan yang bisa kita lakukan. Sehingga kemudian ada korelasi tentang kematian kita dengan satu amalan yang barangkali diterima oleh Allah. Jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, karena bisa jadi justru masuknya kita ke surga dengan amal yang seperti itu. Dan jangan bangga dengan amal yang sangat besar dan wah luar biasa, karena bisa jadi justru itu menjadi sebuah keujuban dan riya, dan bahkan akan dilaknat Allah. Karena kita menjadi orang yang terlalu percaya diri, bangga dengan amal itu. Maka kalau di dalam hadis disebutkan ada orang yang masuk surga hanya gara-gara membuang kotoran, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan. Ada orang yang cuma menolong kucing, itu karena keikhlasan dan keluar biasaan. Tapi banyak catatan-catatan amal di akhirat yang itu kelihatannya besar tetapi kemudian terhapus dan tidak ada. Hati-hati. Oleh karena itu, amalan-amalan sekecil ini pun kayaknya kecil,
bapak dan ibu mau duduk di masjid menunggu waktu salat berikutnya, itu adalah termasuk amalan yang luar biasa, bahkan seperti menjaga di perbatasan perang. Jadi datang ke masjid untuk berjamaah, lalu kemudian ada kesempatan untuk menunggu waktu salat berikutnya, lalu isbagul wudu fil makruhat, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak nyaman karena dingin misalnya, tapi dia tetap sempurnakan. Hanya jangan seperti kantong bocor yang pernah saya sebutkan. Ada seorang ulama menyatakan kita boleh meniru Rasulullah isbagul wudu, tapi jangan kemudian berboros-boros dengan air, walaupun air itu ada banyak. Ini masalah sikap dan perilaku. Itulah kemudian penilaian Allah kepada kita dengan ahsanu amala, itu yang terbaik amalnya. Kita disuruh untuk isbagul wudu, sempurna wudunya. Jadi ada 3 tadi yang disebutkan. Jadi amalan-amalan yang bisa penggugur dosa yang luar biasa itu adalah masyul aqdam ilal jamaat, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah dengan berjalan kaki. Yang kedua itu adalah menunggu intidarus sholat, menunggu waktu sholat berikutnya setelah dia selesai sholat. Lalu kemudian adalah menyempurnakan wudhu di saat waktu-waktu yang tidak nyaman. Dan berikutnya adalah ketika Allah bertanya summa fim, lalu kemudian tentang apa lagi yang namanya al-makruhat itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am walinul kalam wassalatu billaili wan nasu niyam. Jadi ngasih makan orang, lalu kemudian kalau berbicara santun, lemah lembut, lalu kemudian dia sholat malam di saat orang-orang pada tidur. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Paling tidak hadis qudsi itu salah satu diantaranya adalah keutamaan kita duduk di sini menunggu waktu salat berikutnya, itu adalah termasuk penggugur dosa yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Sederhana, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Mau beramal apa lagi lah, itu saja bisa konsisten, istiqomah itu luar biasa. Cari waktu yang bisa. Nah, hadis kedua yang saya sampaikan ini di hadis ke-36 di Al-Arba'innya Imam An-Nawawi, berkaitan dengan kita. Ya, duduknya kita ini termasuk yang tadi disebutkan adalah waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian menempuh jalan untuk mencari ilmu, ini termasuk yang mencari ilmu di sini, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Apa enggak hebat itu? Tapi hadis ini harus dibaca semuanya karena ini adalah inspiratif betul. Saya tidak akan jelaskan panjang mungkin karena waktunya, tetapi yang jelas harus saya bacakan. Hadis lengkapnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang kemudian meringankan, melapangkan kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan ringankan dan lapangkan salah satu kesulitan, kecemasan dia nanti di hari kiamat. Disebut satu saja. Disebut satu saja. Jadi hadis ini luar biasa, inspirasinya adalah semangat beramal justru kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali itu di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu menyebutkan bahwa al-kurbah itu adalah kesulitan yang berat sampai orang itu bersedih banget, berduka banget. Lalu kemudian nafasa itu adalah meringankan, dari kata ungkapan tanfisul khanaq, melonggarkan cekikan. Jadi kalau mencekik orang, dicekik orangnya lalu kemudian kita longgarkan sedikit, itu namanya nafasa. Jadi kalau ada orang punya kesulitan, lalu kita bantu semampu kita, menurut kemampuan kita, sehingga orang ini memang tidak tuntas keluar dari kesulitannya, tapi abek apa namanya, longgar, lega, itu namanya nafasan. Nanti dibalas oleh Allah, orang ini nanti akan diberikan kelapangan, keringanan juga dengan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Hari kiamat itu susah, sulit.
Luar biasa ketakutan dan kecemasannya itu. Di dalam Al-Quran saja disebutkan, misalnya ini baru saja terjadi kiamat itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Itu dalam Quran surat Al-Hajj ayat 1. Jadi syai'un adim itu. Sampai apa diantaranya disebutkan, yauma tarawna tadhulu kullu murdiatin amma arda'at. Semua perempuan yang menyusui anaknya pada waktu itu kemudian lalai, ditinggalkan. Padahal tidak ada seorang ibu yang kemudian tidak sayang sama anaknya. Ditinggalkan. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Yang hamil itu keguguran semuanya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu lihat orang-orang saat itu seperti orang mabuk semua. Takut dan cemas luar biasa. Jadi kalau pada waktu dulu itu tidak ada dikenal penyakit psikosomatik itu. Tapi sekarang kita sudah tahu semua bahwa ada yang namanya penyakit psikosomatik. Jadi keadaan ketakutan, kecemasan itu membuat fisik kita menjadi berubah dan sakit. Ya. Nah, karena pikiran, karena kekalutan, kecemasan. Tapi jangan seperti teman saya cerita begini katanya. Di masa pandemi itu dia datang ke dokter. Dia tanya, "Dok, sebenarnya orang sakit itu kenapa sih?" Dia jawab, orang sakit itu sebenarnya ada dua, karena pikiran atau karena tidak punya uang. Oh begitu ya dok ya. Terus teman saya itu bilang sama dokternya, "Dok, kalau begitu saya tidak usah dikasih resep dok, saya dikasih yang kedua saja obatnya," katanya. Minta uang sama dokternya. Terus dokternya bilang, Peter juga kamu katanya. Peter juga kamu. Jadi kan tidak usah diresep, tidak usah diperiksa-periksa, sudah kasih uang saya sembuh dok katanya. Jadi guyonan seperti itu. Jadi luar biasa. Kiamat itu sungguh sangat luar biasa, dan bahkan digambarkan di dalam hadis. Saya langsung gambarkan saja. Nanti semua orang yang awal, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, umatnya semuanya dikumpulkan dalam satu padang. Semua orang pada takut, cemas, takut. Bahkan ketika matahari sudah didekatkan itu, semua cemas dan takut itu. Ini diantara kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Jadi kalau kita ingin dilepaskan dari banyaknya ketakutan, kecemasan nanti di akhirat, pada saat terjadi hari kiamat adalah sukalah meringankan dan melapangkan orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Nanti akan dibalas di akhirat. Itu satu, ya. Lalu kemudian yang kedua, apalagi untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ketika itu terjadi, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Wah, ini sesuatu yang menyulitkan. Yang kedua, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau yang kedua ini disebutkan pahalanya itu, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Kalau tadi cuma di akhirat, karena tadi itu sama seperti itu, cuma mencekik saja, cuma malek kesakone. Tapi kalau memudahkan itu, sudah mengeluarkan dari masalah lalu memberi kebaikan, itu hebatnya. Maka akan dibalas oleh Allah. Siapa yang suka memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di dunia dan akhirat. Itu hebatnya itu. Kalau di birokrasi kan kadang-kadang tidak. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah kan? Persulit saja nanti kan bisa kita ambil dikit-dikit dipajakan upeti gitu kan. Nah, ini sudah keluar menyimpang. Bagi orang yang berpikir tentang urusan akhirat, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Bisa dengan harta, bisa dengan fisik, dengan apapun kita mudahkan. Terutama masalah harta itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya memudahkan urusan orang lain itu, kalau ada orang yang memang butuh, sedangkan kita ada, bantu dia. Karena itu adalah pinjaman yang baik pada Allah. Jadi pinjaman yang baik kepada Allah yang nanti akan dilipat gandakan. Kalau ada orang yang punya hutang, lalu kita tahu betul-betul bahwa orang ini sedang tidak bisa membayar, maka mudahkan dia dengan jalan, sudah aku beri kelonggaran. Akan lebih bagus lagi yang ketiga, aku hapus hutangmu. Wah, hebat tuh. Nah, hebat. Nah, ini ada ceritanya. Dulu di zaman Rasulullah itu ada orang yang kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW,
Ada orang yang kemudian di Bani Israel itu kana tajirun yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li sibyanihi tajawazu anhu la'allahu ay yatajawaza anna fa tajawazallahu anhu. Ada orang yang suka menghutangi, lalu kemudian ketika sudah menghutangi itu, lalu kemudian dia kalau tidak bisa bayar sudah gugurkan, tidak usah dicatat. Mudah-mudahan dengan cara memberikan penghapusan hutang ini akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ini selesaikan aja dikit ya. Kemudian yang ketiga, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini lagi, siapa orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya di dunia dan akhirat. Kita kan justru sebaliknya, senang kalau ada berita jelek lalu kemudian kita kabar-kabarkan. Nah, itu yang salah. Padahal di dalam Al-Quran itu bukan perkara kecil itu. Belajar dari hadisul ifki itu kata Allah bukan perkara kecil. Orang yang suka menyebarkan itu adalah perkara besar yang nanti akan diadab oleh Allah. Dan buat orang-orang yang kena fitnah seperti ini atau kena bulian seperti ini, sabar kata Allah. Ini kan luar biasa. Tidak saya jelaskan panjang sudah. Kemudian wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama dia kemudian mau suka menolong orang lain. Dan itu disebutkan di dalam hadis marfu itu afdalul a'mal idkhalus surur 'alal mu'min. Amal yang utama itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada hatinya orang. Saya sering menyampaikan itu dengan bahasa saya, kalau ingin bahagia, sukalah bahagiakan orang lain. Kalau ingin kau senang, maka sukalah menyenangkan orang lain. Jangan sebaliknya. Karena itu adalah amal. Ada yang menarik ketika Abu Bakar sudah menjadi khalifah, beliau suka memeras susu kambing untuk diberikan kepada orang-orang, termasuk janda-janda itu. Lalu ketika sudah jadi khalifah, perempuan-perempuan bilang, aduh ini gimana ini, sudah jadi khalifah tidak mungkin mau memeras susu kambing lagi gitu. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar justru menyatakan, justru aku akan tambah untuk melakukan itu. Ada pejabat yang seperti itu sekarang. Udah ketika sudah jadi pejabat kadang-kadang tidak nyapa lagi sama temannya. Oh lain sekarang ya. Jadi apa? Wah. Abu Bakar itu tidak seperti itu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Baru berubah. Beliau itu punya kebiasaan, bapak-bapak kalau mau niru enggak apa-apa. Umar bin Khattab itu selalu lihat janda-janda yang sudah tua, yang kira-kira tidak bisa didatangi, dibantu semua keperluannya. Sampai itu pernah ada Talha kemudian datang mau ngecek gitu, apa yang dilakukan Umar itu kan ada jeleknya juga. Terus dicek, tadi Umar tadi yang kesini ngapain? Yaitu orang yang suka bantu aku memberi itu. Lalu dia mengatakan, kamu dimarahi ibumu wahai Talha. Apa yang salah dengan Umar? Itu yang dilakukan. Saat menjadi khalifah pun Umar seperti itu. Bahkan ada orang Mujahid rahimahullah itu ingin membantu Ibnu Umar, karena Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi. Mau dibantu dia dalam sebuah safar. Ternyata terbalik. Justru Ibnu Umar lah yang suka melayani Mujahid. Kira-kira Bapak gimana? Minta dilayani atau dilayani? Semuanya minta engkau. Ya anu. Tidak ada seperti itu. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni. Luar biasa. Waman salaka tariqan yaltamis fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang berada dalam posisi mencari ilmu, Allah akan mudahkan ke surga. Tapi nanti kita akan bahas khusus ini, kan ini adalah kajian tentang eskatologi. Sekarang ini dalam kajian-kajian keislaman salah satu diantaranya adalah eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Di Solo itu teman-teman Abu Fatihah Al-Adnan itu banyak yang menulis tentang hadis-hadis akhir zaman. Ada 400 hadis dikaji itu. Mulai dari nanti Imam Mahdi gimana, Dajjal, Ya'juj, wa Ma'juj dan semuanya itu. Tapi kalau metodologisnya salah, ini bisa berbahaya. Makanya perlu studi Islam yang baik itu. Karena pernah kejadian 1970, karena nanti akan ada Imam Mahdi, ada seorang paman yang membaiat ponakannya yang memang alim dan bagus untuk menjadi Imam Mahdi, untuk menyerang Arab pada waktu itu. Ya tentu berperang sama orang Arab. Nah, siapa yang menentukan itu?
maka harus ada metodologis. Kapan Imam Mahdi itu? Ya gitu. Sekarang kan begitu. Sekarang kan orang siap-siap. Nanti suatu saat perang, ya kapan? Siapa yang menentukan? Maka harus ada studi Islam yang baik. Karena orang yang belajar ilmu tanpa kemudian dipahami dengan benar akan berbahaya. Semangatnya menjadi salah. Dan yang terakhir disebutkan, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatum ar-rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullahu fi man inna. Tidaklah suatu kaum duduk di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, dia membaca kitab Allah, saling mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan ketenangan, lalu kemudian akan diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu para malaikat akan mengelilingi dia sebagai sebuah penghormatan kepada dia. Lalu Allah akan menyebut-nyebut dia, membanggakan dia di hadapan para makhluknya. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Siapa orang yang kemudian tidak melakukan, membuat amalnya lambat, tidak beramal, maka nasabnya, keturunannya tidak bisa mempercepat itu. Mentang-mentang dia keturunan seorang ini, lalu dia tidak beramal, tidak ada gunanya. Inilah semangat beramal yang ternyata dalam kehidupan kita berpengaruh besar terhadap apa yang menjadi akhir hidup kita. Jadi sakaratul maut kita, kematian kita punya korelasi penting dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka lakukanlah kebiasaan-kebiasaan semangat beramal sekecil apapun, termasuk menolong, membantu, menutup aib saudara kita, meringankan dan melapangkan masalah-masalah saudara kita yang hati kita kadang-kadang tidak sesederhana itu untuk menjalankan. Bagi yang percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah, akan diberikan balasan di dunia maupun akhirat. Lakukanlah itu. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberikan hidayah, taufik, kekuatan untuk melaksanakan apa yang kita pahami. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.